Di Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 ayat 4, satu ayat bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di Home Nusantara 5. Hari ini kebenaran Tuhan berbicara tentang gada dan tongkatmu yang menyertai. Gada dan tongkatmu yang menyertai. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, suara saya jelas ya Bapak Ibu, Ibu Monica, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Di Mazmur pasal 23 ayat 4, Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Mazmur pasal 23 secara keseluruhan, maka kita dapatilah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan salah satu Mazmur yang paling terkenal bagi kalangan Yahudi, Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Ditulis dan disampaikan oleh Raja Daud. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bukan hanya sebagai kutipan dari kalangan orang Israel, nenek moyang Israel turun-temurun. Tapi sebaliknya ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, ini merupakan hasil penghayatan dan pengalaman Daud dalam hidup sampai dia menuliskan Tuhan adalah gembalanya. Di ayat 1 kalau kita melihat sebelum ayat 4 yang saya bacakan tadi, pasti kita menemukan Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud ingin mengatakan Tuhan adalah pemimpin hidupku. Dalam perjalanan hidupnya, Daud mendapati dan menyadari sekalipun Tuhan adalah gembala bagi hidup Daud, bahwa dia pun melewati apa yang disebut dengan lika-liku kehidupan, seperti yang dialami orang secara umum. Artinya Daud pun tidak lepas dari apa yang disebut dengan lembah kekelaman atau melewati pergumulan. Malahan ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sebenarnya Daud ini sedang mengapresiasi dan mengakui peranan Allah yang mutlak ketika dia berkata Tuhan adalah gembala. Memang Bapak Ibu kalau kita mempelajari kitab Mazmur secara umum, maka kita akan temukan di kitab Mazmur secara keseluruhan yang 150 pasal akan mengungkapkan seluruh lingkup perasaan dan pengalaman orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kita akan menemukan juga di kitab Mazmur ini seperti ada pengalaman depresi yang berat hingga sukacita yang meluap-luap. Jadi Mazmur ini sebenarnya gambaran secara keseluruhan jenis pergumulan, jenis duka cita, sampai kepada jenis apa yang disebut dengan sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari ini kita berbicara tentang gadamu dan tongkatmu yang menyertai, Daud sedang memberikan sebuah ungkapan sekaligus sebagai petunjuk atau berkat bagi orang percaya bahwa gada dan tongkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Hal ini sebenarnya Bapak Ibu selaras dengan definisi gembala yang dikutip oleh Daud. Dalam bahasa asli Alkitab dari bahasa Ibrani itu, kata gembala itu dari kata ra'ah. Ra'ah ini sebenarnya definisinya itu sering diartikan merawat, menjaga, memelihara, atau melayani. Merawat, menjaga, memelihara, atau melayani. Daud ingin mengatakan, sekalipun banyak tantangan ke depan, meskipun kita sebagai orang percaya,
Kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka Dia Tuhan yang memelihara dan menjaga kita secara khusus ketika kita melewati apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Daud tidak hanya mengalami pemeliharaan Tuhan, lebih kompleks lagi, lebih komplit lagi Bapak Ibu, Daud ini adalah gembala. Artinya apa yang diterima dia dari Allah sebagai gembala bagi Daud. Daud pun sebagai gembala, dia tahu bagaimana caranya gembala untuk memelihara dan melayani domba-domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Jadi ketika kita belajar tentang Daud Bapak Ibu, kita akan menemukan sesungguhnya bahwa apa yang diucapkan oleh Daud di pasal 23 ayat 4 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hal ini menunjukkan kepada kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, sekalipun kita sebagai umat Tuhan, tidak terlepas dari apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Bapak Ibu mungkin bertanya lembah kekelaman yang dimaksud oleh Daud itu ada di daerah antara Yerusalem menuju Yeriko Bapak Ibu. Di antara dari Yerusalem menuju Yeriko, dikenal di kalangan Israel ada yang disebut dengan lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu Bapak Ibu yang ada dari Yerusalem menuju Yeriko, itu semakin ke dasar semakin sempit. Sehingga matahari biasanya sangat sulit menembus apa yang disebut dengan lembah kekelaman itu. Jadi satu-satunya waktu kita bisa melihat sinar matahari itu pada waktu siang saja, atau kalau matahari tepat di atas kepala. Jadi dalamnya itu hampir 243 meter menurut sejarah ketika Daud menyebut lembah kekelaman. Jadi benar-benar ini ada lembah yang sering dilewati oleh Daud. Bayangkan kalau tidak ada matahari, semakin ke dalam dia semakin menyempit. Ini merupakan sebuah suasana yang sangat bahaya dan menakutkan. Dan lembah inilah yang disampaikan oleh Daud di Mazmur pasal 23:4 ini sebagai metafora, sebagai kiasan waktu-waktu sulit, waktu yang bahaya, ada masa-masa kegelapan, keputusasaan, kekalahan, ketidakberdayaan. Bagi orang-orang sekalipun menjadikan Allah sebagai gembala bagi hidup. Jadi yang dimaksud oleh Daud sebenarnya secara spesifik, lembah kekelaman yang dialami ini bukan karena kita berbuat dosa atau berbuat salah. Tapi memang ketika dia dari Yerusalem menuju Yeriko, siapapun yang melewati itu pasti melewati apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Artinya sedang dikatakan orang yang tinggal di dunia ini sekalipun Tuhan dijadikan gembala bagi hidupnya, suka tidak suka, dijemput atau tidak, kita ini pasti atau besar kemungkinan akan melewati apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Jadi kalau ada gembala dari Yerusalem menuju Yeriko, sekalipun dia tidak suka melewati atau berjalan melewati lembah kekelaman itu, kalau dia menuju ke sana, dia pasti melewati. Artinya sekalipun kita di tengah-tengah dunia ini menjadikan Allah menjadi gembala bagi kita, pasti lembah kekelaman yang digambarkan oleh Daud sebagai keputusasaan, kekalahan, kegelapan, ketidakberdayaan, kita semua besar kemungkinan atau semua orang-orang yang tinggal di tengah-tengah dunia ini bisa mengalami apa yang digambarkan oleh Daud dengan istilah lembah kekelaman ini. Kabar baik bagi kita Bapak Ibu, kalau semua manusia di tengah-tengah dunia ini sepertinya mempunyai bagian untuk melewati lembah kekelaman, kabar baik bagi kita hari ini adalah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Orang-orang dunia yang mengalami lembah kekelaman tidak menjadikan Tuhan menjadi gembala bagi hidup. Tetapi kita yang telah menjadikan Allah atau Tuhan kita Yesus sebagai gembala agung, bukan tentang lembah kekelaman lagi yang menjadi pusat perhatian kita sebagai umat Allah. Tapi menjadi pusat perhatian kita adalah ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala yang akan memelihara, melayani, menuntun dalam kita melewati lembah kekelaman.
Amin, Bapak Ibu. Jadi, pertama saya ingin mengatakan kepada kita semua sebagai orang percaya, ikut Tuhan tidak memberikan jaminan bagi kita tidak melewati lembah kekelaman. Tapi ikut Tuhan, ketika Tuhan kita jadikan menjadi gembala bagi hidup kita, lembah kekelaman itu pasti bisa kita lewati. Lembah kekelaman itu pasti bisa. Jadi kita tidak fokus kepada apakah lembah kekelaman akan menghampiri kita atau tidak. Tapi yang menjadi fokus kita sebagai orang yang percaya menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Kita pasti bisa melewati apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Jadi apa yang disampaikan oleh oleh Daud, metafora lembah kekelaman, tempat lembah kekelaman dari Yerusalem menuju Yeriko ini sangat relevan dengan kita orang percaya hari ini, Bapak. Kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, adalah manusia yang tidak lepas dari apa yang disebut dengan segala permasalahan. Alkitab mengajar ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala bagi hidup kita, ketika kita semakin dekat kepada Allah, bukan meniadakan lembah kekelaman. Tapi Alkitab memberikan gambaran seperti Daud dan tokoh-tokoh hebat yang lain di Alkitab. Memberitahu kepada kita yang menjadikan Tuhan adalah gembala. Bagaimana kita berkemenangan melewati lembah kekelaman itu. Di GSK itu ada istilah bisa dilewati. Gembala senior kita selalu mengatakan, apapun masalahnya, bisa dilewati. Sama seperti bintang iklan atau iklan yang tesosro, Bapak Ibu. Apapun makanannya, tesosro minuman. Iklan mereka itu sangat membius, Bapak Ibu. Seharusnya orang percaya pun harus terbius dengan perkataan Tuhan. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Kata Daud, aku tidak takut bahaya. Yang membuat Daud tidak takut bahaya bukan karena kekuatannya, Bapak Ibu. Daud seorang yang muda. Daud seorang yang tidak punya pengalaman. Bahkan Isai ayahnya pun menyuruh Daud menjadi gembala 2-3 ekor domba ayahnya. Tidak menjadikan dia seorang tentara seperti kakak-kakaknya. Karena Daud masih muda, tidak berpengalaman. Alkitab memberitahu dia kemerah-merahan menunjukkan betapa mudanya Daud. Artinya ketika Daud berkata melewati lembah kekelaman, dia menyadari bukan karena kekuatan dan keterampilan. Tapi karena Daud mengatakan apa? Di ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu, dikatakan gada dan tongkatmu. Gada dan tongkat. Kalau kita belajar teologi, Bapak Ibu, kalau suatu hari Bapak Ibu membaca buku teologi tentang Mazmur 23 ini, Bapak Ibu akan menemukan ada 3 stofa. Ada 3 pokok pemikiran Mazmur 23 ini, Bapak Ibu. Jadi di Mazmur 23 ini dibagi antara ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana Allah memenuhi kebutuhan dombanya. Mazmur 23 dari ayat 4 sampai 5. Bagaimana penyertaan Allah yang melindungi domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 6 itu dibagi pokok pemikiran yang ketiga itu sering dikatakan bahwa Allah menyediakan tempat tinggal. Bahwa Allah memberikan kehidupan atas iman yang kita miliki. Jadi kalau kita melihat pemikiran yang ketiga di Mazmur 23 ayat 4 ini, Bapak Ibu, bagaimana Allah melindungi. Bagaimana Allah membuat domba-dombanya sekalipun dalam lembah kekelaman. Merasa aman. Sekalipun itu ada bahaya di depan yang sama sekali juga kita tidak tahu bahaya yang akan ada. Tuhan sudah memberikan sebuah jaminan. Semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja Bapak Ibu bukan berarti kita tidak merasa ada goncangan, bukan seperti itu. Yang membuat kita aman atau baik-baik saja, ketika Allah berkata, gada dan tongkat. Berkaitan dengan security in God, tema bulan Juli ini Bapak Ibu, perlindungan atau aman di dalam Tuhan ini, yang membuat kita aman, bukan karena kita seorang yang mahir atau ahli, seorang yang kuat,
atau seorang yang punya nama besar. Tapi kita menjadi terlindungi melewati lembah kekelaman ini, atau permasalahan apapun yang akan menghampiri kita, atau yang kita lewati, karena gada dan tongkatnya. Ada dua pengertian Bapak Ibu yang menjadi berkat sekaligus penyediaan Allah bagi kita umat Tuhan. Ketika kita dihampiri atau melewati lembah kekelaman. Ada dua kata yang digunakan oleh Daud ketika dia berkata, aku terhibur karena gada dan tongkatmu. Terhibur itu sama dengan aman, Bapak Ibu. Aku aman. Aku aman. Jadi lembah kekelaman itu sekali lagi saya katakan metafora yang digunakan Daud menggambarkan, mengkiaskan ketakutan. Karena kalau kita sampai mengukur menurut sejarah yang tertulis, 243 meter dan gelap. Biasanya ada beberapa atau secara umum orang kalau masuk ruangan gelap itu takut. Seperti tidak aman. Seperti tidak nyaman. Dan tidak mau berlama-lama di sana. Ini gambaran yang digunakan Daud. Jadi yang membuat dia aman, aku terhibur kata Daud, gada dan tongkat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman kata Daud, aku tidak takut bahaya. Siapapun yang lewat lembah kekelaman Bapak Ibu, yang di tempat atau yang dari Yeriko menuju Yeriko ini, dari Yerusalem menuju Yeriko ini, semua pasti tidak merasa aman. Berkeadaan tidak aman karena tempat itu berbahaya. Tapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud mengatakan, sebab engkau besertaku atau gadamu besertaku. Gada itu Bapak Ibu sama dengan tongkat besi kecil. Jadi setiap gembala itu di Israel ada tongkat besi kecil Bapak Ibu. Jadi ada gada itu tongkat besi kecil, itu seperti senjata pertahanan. Jadi setiap gembala di Israel pada waktu itu, seperti kurang lebih 1 meter itu selalu dipegang oleh gembala. Ini sebagai apa? Senjata pertahanan. Gada bagi orang Israel, ini melambangkan apa? Kekuatan, kuasa, dan wibawa ilahi Bapak Ibu. Jadi ketika Daud berkata, gadamu itulah yang menghibur. Daud sedang mau mengatakan, engkau yang berkuasa atas segala keadaan. Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kekuatan, atau yang berdaulat atas apapun segala keadaan di dalam lembah kekelaman ini. Kita tahu Tuhan Yesus pernah berkata, aku adalah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tanganku, kata Yesus. Sedangkan kata gada ini sering dimaknai otoritas atau kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau Daud berkata, aku tidak takut melewati lembah kekelaman, karena dia tahu Allah berkuasa atas lembah kekelaman ini. Amin Bapak Ibu. Allah berkuasa atas lembah kekelaman ini. Dulu Bapak Ibu saya cerita sedikit, sebelum saya mengenal Tuhan, lewat tempat gelap atau lewat kuburan itu pasti ada rasa takut Bapak Ibu. Kita masih ingat dulu ya, kalau kita lewat tempat gelap atau kuburan, orang Kristen itu pasti nyanyi-nyanyi rohani, menyanyikan lagi rohani, tapi sambil jalan cepat Bapak Ibu. Bersama Yesus lakukan perkara besar, itu lewat kuburan Bapak Ibu. Pasti yang timbul itu lagu rohani Bapak. Dan lagunya itu gerakannya itu semakin cepat karena sambil berlari Bapak. Untuk menghilangkan rasa takut, kita menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan. Itu saya alami itu. Karena saya tinggal di kampung, tepatnya di Kota Pematang Siantar itu banyak masih tempat gelap. Jadi kalau lewat tempat gelap, kita jarang bergereja, Bapak. Tapi kalau sudah lewat tempat gelap,
agak menyeramkan, angker, pasti yang kita ingat itu Tuhan, Bapak. Ketika kita menyanyikan lagu Tuhan, tentang Tuhan, kita merasa apa? Kita merasa aman di dalam Tuhan. Padahal belum tentu waktu itu Tuhan mengenal kita. Tapi secara psikis, kita sudah merasa aman. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan hari ini, Bapak Ibu, apapun lembaga kelaman yang kita hadapi sebenarnya, ada sebuah suara atau keadaan di dalam diri kita ini yang mengatakan semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja bukan berarti, Bapak Ibu, pergumulan atau permasalahan itu langsung selesai otomatis atau hilang selesai otomatis. Tapi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku lewat lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Daud menyadari, Allah lah yang berkuasa atas lembaga kelaman. Inilah yang membuat kita tidak takut, Bapak Ibu. Siapapun kalau bicara lembaga kelaman, kalau ditawari lembaga kelaman, tidak ada satupun yang ingin mau berjalan dalam lembaga. Tetapi sebagai orang yang tinggal di tengah-tengah dunia ini, lembaga kelaman ketika menghampiri kita tidak akan pernah permisi atau minta izin kepada kita untuk menghampiri kita. Lembaga kelaman pasti menakutkan. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Padahal lembaga kelaman itu tempat apa? Terjadinya ketidaknyamanan, ketidakamanan karena angker atau berbahaya. Apakah itu dianggap misalnya ada binatang buas atau karena gelap yang tidak ada terang sama sekali. Jadi yang membuat Daud terhibur atau aman melewati lembah kekelaman, yang tidak membuat dia ciut atau tawar melewati lembah kekelaman, ketika dia berkata, gadamu, kekuatanmu lah yang membuat aku aman. Ayub pernah dicobai oleh iblis. Dan iblis mencoba berbicara kepada Allah, dan Allah berkata, sayangkan nyawanya. Allah berkata, engkau tidak punya kuasa untuk menjamah nyawanya. Amin, Bapak Ibu. Dunia ini sejahat apapun, tidak punya kuasa atas nyawa kita. Tidak punya kuasa atas masa depan kita. Makanya dikatakan Daud, Tuhan adalah kekuatanku. Gadamu, tongkat besimu, wibawamu lah yang membuat aku aman dan tidak takut. Sekalipun aku melewati lembah ketakutan itu. Ini yang harus kita yakini dan hayati, Bapak Ibu. Gereja-gereja karismatik Pentakosta sering menyampaikan tentang kemahakuasaannya. Tapi kita jarang menghayati kemahakuasaannya Allah ketika kita melewati lembah kekelaman. Bahkan sebaliknya sering kita berucap di mana Tuhan atau Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi Daud melihat, menyadari dan menghayati. Dia melewati lembah itu. Mungkin berulang-ulang Daud melewati lembah. Dia menyadari betul Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Kekuatan Allah yang mau mengendali lembah yang gelap itu. Dan ingat juga Bapak Ibu, tidak ada lembah atau terowongan yang tidak ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Kalau kita sering mendengar tidak ada pesta yang tidak berakhir, tidak ada pertandingan yang tidak berakhir. Jadi kalau kita melewati lembah kekelaman, tidak selama-lamanya. Karena Allah berkuasa membawa kita melewati. Kita tidak akan pernah mati dalam lembah kekelaman. Karena Allah berkuasa, mempunyai kekuatan atas lembah kekelaman, baik di bumi ini maupun di alam yang akan datang. Daud hanya memegang dan percaya Tuhan adalah gembala. Kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala kita, gadanya lah yang menghibur kita. Makanya Petrus pernah berkata, bergembiralah sekalipun kamu dicobai.
Sekalipun kamu mengalami pergumulan, mungkin yang bisa melukai, Allah berkuasa atas semua pergumulan itu. Hal ini membuat kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita menyadari Allah yang berkuasa atas lembaga kelaman, Allah berkuasa setiap pergumulan, mari kita menggantungkan diri kepada kekuatannya. Daud, seorang yang muda, tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tapi dia berkata, atas nama Tuhan Israel, aku mendatangi engkau. Daud tidak pakai baju perang, tidak pakai senjata perang. Sedangkan lawannya Goliat adalah tentara yang terpilih dari Filistin. Tapi Daud berkata, di dalam nama Tuhan aku mendatangi engkau. Kita pun harus berkata, gadamu lah yang membuat aku berkemenangan atas pergumulan yang ada. Mungkin tadi saya katakan di awal, lembah kekelaman ini bukan karena keberdosaan. Memang itu harus dilewati. Tapi kalau kita misalnya melewati lembah kekelaman karena keberdosaan, kita tinggal berbalik kepada Allah, Bapak Ibu. Dan bergantung kepada kekuatan Allah. Dan perhatikanlah Bapak Ibu, kenapa Petrus berkata bergembira. Karena ketika kita mulai melewati lembah kekelaman dan menyadari kekuatan Allah akan menyertai kita, akan menghibur kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan bisa bernyanyi seperti lagu itu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Kalau kita tidak pernah melewati lembah kekelaman dan mengandalkan kekuatannya Allah, kita tidak bisa menyaksikan Allah menolong kita. Sama seperti Ayub sebelum dia mengalami pencobaan dan dia berkemenangan. Ayub pernah berkata, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Tapi hari ini aku tahu Tuhan karena aku mengalami. Banyak nyanyian-nyanyian kita, Bapak Ibu, sesungguhnya belum pernah kita alami. Tapi Allah ingin membawa kita melewatinya. Sehingga kita punya kesaksian. Sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu yang menghibur aku. Allah ingin kita mengalami ini semua. Dunia ini akan semakin menghantam orang yang takut. Tapi Daud berkata, aku tidak takut. Bukan karena kekuatan. Orang bisa merancang hal yang jahat bagi Bapak Ibu. Tapi Daud berkata, gadamu yang menghibur. Kekuatanmu yang menguasai siapapun dan apapun. Atau seseorang yang ingin merancangkan hal-hal yang jawab, hal-hal yang jahat, yang membawamu ke lembaga. Kita bisa berkata hari ini seperti Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab Allah yang mempunyai kekuatan atas langit dan bumi. Sering kita mendengar khotbah gembala senior kita, lawan masalahmu dengan kesucian. Artinya menggantungkan diri sepenuhnya atau hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Maka kekuatan Tuhan yang akan membela kita. Dan Bapak Ibu yang menjadikan Tuhan adalah gembala, maka gadanya yang akan menghibur. Yang kedua, kata Daud apa? Tongkatmu. Pertama tadi gada itu Bapak Ibu seperti kurang lebih 1 meter, 30 cm, 1 meter, itu besi. Itu bisa juga digunakan untuk mendisiplinkan Bapak Ibu. Tapi tongkat ini Bapak Ibu, ini dipegang gembala juga. Jadi tongkat ini seperti melengkung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada domba keluar dari kawanan, atau gembala ingin menuntun ke arah yang dituju oleh gembala, maka tongkat ini akan digunakan oleh gembala untuk menuntun atau untuk mendorong domba-domba ini ke arah yang diinginkan oleh gembala. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri. Sebagai umat Tuhan, apalagi dia tidak pernah merasa berdosa atau bersalah, tapi mengalami lembaga kekelaman. Tidak sedikit orang yang kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Banyak kesaksian-kesaksian ketika dia berjalan bersama Tuhan, gereja setiap hari, memberikan persembahan, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, dan sama sekali dia tidak berdosa di hadapan Tuhan, dan mengalami lembaga kekelaman yang tidak pernah terpikir oleh dia. Tidak sedikit orang yang kecewa dan mundur dari pelayanan, mundur dari iman.
Dan mungkin dia berkata, Tuhan menghukumku. Dia mulai mengingat-ingat dosa apa yang pernah dilakukan oleh dia. Atau dosa nenek moyangnya apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang sehingga dia mengalami kemalangan. Tidak sedikit orang yang bersaksi seperti itu. Makanya ada domba yang tersesat. Ada domba yang terhilang. Sehingga jatuh ke jurang. Dan ingat memang ketika domba itu tersesat, gembala berkata, Yesus pernah berkata, dia meninggalkan 99 dan mencari yang satu. Artinya menunjukkan kepada kita, poin yang saya mau ambil daripada domba yang hilang itu, kalau domba itu tidak terus ikut dalam kawanan, dia akan terhilang. Maka di dalam kita melewati lembah kekelaman, yang besar kemungkinan kita merasa ciut, takut, kecewa. Kenapa mengalami seperti ini? Tongkatnya Tuhan itulah yang disebut menghibur. Yang terus akan memastikan kita tetap di dalam kawanan dan tuntunan kembali. Jadi ketika ada ruang untuk kecewa, tongkatnya Allah itulah yang akan menghibur. Tongkatnya gembala itulah yang akan menghibur. Untuk tetap kita sebagai domba yang ada di dalam kawanan. Agar tetap kita dalam rencana dan tujuan Allah ketika dia memanggil kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saya tahun 99 bertobat Bapak Ibu. Tahun 2000 saya mulai masuk sekolah Alkitab. Saya sudah melihat orang yang menggebu-gebu dalam Tuhan. Orang yang menyala-nyala ketika semester 1 dalam Tuhan. Banyak yang terhilang Bapak Ibu. Tidak terlihat lagi di mana. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam gereja. Kita seperti melihat dia hilang di telan bumi Bapak. Kalau kita bertemu dengan mereka, yang paling ironis sebenarnya sering kita menemukan satu kata atau kalimat disebut orang-orang yang dulu sangat eksis, sekarang tidak eksis. Mereka selalu berkata, agama itu semua sama. Gereja atau tidak gereja, melayani atau tidak melayani, itu sama. Berdoa atau tidak berdoa, itu sama. Yang penting tidak berbuat jahat. Ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kehidupan. Yang paling ironisnya, dia kecewa mulai, atau menunjukkan kekecewaannya itu mulai kepada Tuhan. Maka Daud berkata, lembah kekelaman yang akan dialami domba-domba, atau lembah kekelaman yang dialami orang-orang percaya, Daud ingin memastikan, biarkan tongkatnya Tuhan itu yang memastikan engkau ada dalam kawan. Karena ini semua akan dilewati. Kawanan akan melewati apa yang disebut dengan lembah kekelaman. Ketika engkau berjalan dalam lembah kekelaman, perhatikanlah tongkatnya Allah yang selalu menuntunmu dalam kebenaran. Jangan keluar dari kawanan. Jangan kecewa dari kawanan. Memisahkan diri dari kawanan domba itu. Kesulitan itu akan berlalu, Bapak. Kalau malam semakin gelap, Bapak Ibu, itu memastikan atau ingin memberitahu kita, fajar akan menyingsing, Bapak. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan kepada kita semua, yang membuat kita aman, sekalipun kita merasa tidak seharusnya kita mengalami lembah kekelaman, apapun jenisnya yang terjadi dalam diri kita. Tangan Tuhan, firman Tuhan, yang disebut tadi tongkat yang melengkung untuk memastikan kita dalam kawanan itu kita jadikan menjadi petunjuk. Daud pernah berkata, firman-Mu itu adalah petunjuk, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita sudah mengalami apa yang disebut tadi pergumulan hidup yang membawa kepada keputusasaan, depresi itu, jadikan firman Tuhan tetap menjadi petunjuk bagi kita. Orang dunia kalau mengalami apa yang disebut dengan pergulatan hidup, akan menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara dunia. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Yang beserta dengan Daud melalui lembah kekelaman, melewati lembah kekelaman,
itu adalah firman-Nya Tuhan. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi dosa itu adalah melanggar firman. Kita yang tidak berdosa, ketika diizinkan Tuhan atau harus melewati lembaga kelaman, jangan sampai kita berdosa ketika melewati lembaga kelaman dengan cara tawar, kecewa kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan punya kekuatan atas lembaga kelaman. Tuhan punya tangan untuk menolong engkau, memegang tanganmu melewati lembaga kelaman. Sampai ke ujung daripada lembah kelaman, sampai engkau naik kembali ke bukit. Karena Allah yang memilih, Allah punya rencana untuk membawa kita kepada apa yang disebut dengan tujuannya. Allah punya rencana. Jadi tuntunan Allah yang melalui tongkat gembala memastikan dan jaminan bahwa dalam situasi apapun, Dia ingin memastikan kita akan bersama-sama melewati lembaga kelaman bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita melewati lembaga kelaman, apapun pergumulan atau apapun jenis lembaga kelaman itu, ada Tuhan bersama kita. Ada tangan Tuhan, ada firman Tuhan yang selalu menyertai. Dan itulah yang membuat kita aman di hadapan Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti Daud berkata hari ini. Sekalipun aku lewat lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan Yesus pernah berkata, domba-dombaku mendengar suara. Kita sudah tahu suara Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Tetaplah jadikan Tuhan, firman Tuhan menjadi petunjuk atas kehidupan kita di dalam kita melewati pergulatan-pergulatan hidup yang disebut Daud sebagai lembah. Kita akan berkemenangan melalui gada dan tongkatnya Tuhan. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam sorga, kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, kami percaya bahwa gada dan tongkat-Mu itulah yang akan menghibur kami. Serta-Mu selama-lamanya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Monik. Terima kasih Pak Edi untuk saksian firman-Nya yang puji Tuhan, saya rasa pasti memberkati kita semua. Ini memang salah satu masalah orang percaya ya, bukan masalah sih. Lebih kayak hal yang selalu kita sebagai manusia tuh tanya-tanya gitu loh. Tentang keamanan dalam Tuhan. Izin saya untuk merangkum tadi dari firman yang disampaikan oleh Bang Edi, oleh Pak Edi. Kita belajar dari kisah Daud bahwa semua tokoh Alkitab pun pasti menghadapi pergumulan gitu, termasuk kita dalam cerita kita sendiri gitu. Dan melalui gada dan tongkat Tuhan tadi yang menyertai kita, yang menandakan bahwa Dia itu berkuasa atas hidup kita, kita belajar percaya untuk selalu menyerahkan diri kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan manusia. Banyak dari kita yang mungkin bisa kecewa ketika bertemu manusia yang mungkin tidak selaras sama kita dan sebagainya, begitu kan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang benar-benar selalu beserta kita gitu. Jadi tadi bisa dikatakan oleh Bang Edi, jika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan merawat kita dalam kehidupan kita. Seperti halnya Daud, dia juga menghadapi lembah kekelamannya sendiri, begitu pun juga kita. Jadi sekalipun kita menghadapi masalah, kita tetap berpegang teguh dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga kita dapat melewati apapun, bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Dan juga tadi yang saya tangkap, yang benar-benar memberkati itu melalui semua kesusahan yang kita hadapi sekarang ini, itu kita dapat menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam kita. Begitu. Makasih Bang Edi. Izin juga sekalian untuk ini yang tadi, kadang kita berpikir ketika kita menghadapi masalah kan,
kita tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya ngadapin masalah ini? Gitu. Apa saya ngadapin karena dosa saya? Gitu. Karena saya buat salah Tuhan? Atau karena memang saat ini saya dalam posisi yang mungkin menurut Tuhan melalui standar kita masing-masing itu masih kurang gitu loh. Masih belum cukup. Dan kadang tanpa alasan kita bisa menghadapi masalah yang kadang-kadang kita pikir di luar tanggung jawab gitu, di luar tanggung jawab lagi, maaf. Di luar tenaga kita gitu loh, di luar kekuatan kita gitu. Sampai akhirnya kita mungkin berserah gitu sama Tuhan kan. Ya yang membuat kita mungkin merasa sombong ya karena kita bisa menghadapi semuanya gitu loh tanpa Tuhan. Dan itu yang membuat saya tuh sadar sendiri gitu. Ini saksian ya sama teman-teman semua. Saya itu mandiri dari dulu, hidup dari keluarga yang mungkin bisa dibilang broken home dan melewati semuanya itu sendiri gitu. Sampai akhirnya Tuhan buat saya dan istri itu hampir kehilangan semuanya melalui masalah yang mungkin bisa saya bilang karena kesalahan saya sendiri. Dan saya belajar dari situ tuh kadang masalah datang yang kita hadapi itu merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi gitu loh. Dari kesalahan masa lalu kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuat kita tuh berproses lebih sempurna lagi seperti dia gitu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi ya mungkin karena memang Tuhan pengen kita tahu gitu bahwa dia ada. Jadi kita bisa mengandalkan dia sepenuhnya. Untuk teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan atau ada kesaksian tentang tema kita hari ini merasa aman dalam Tuhan, bisa saya persilakan waktu dan tempat untuk berbagi. Mungkin Kak Harwir nih sering banyak cerita ini. Belum Atau deh, kakak-kakak yang lain. saya nyimak dulu Silakan deh. Kak Harwir. Oh, Salam Pak Edi ya, mana Pak Edi udah. Pak Edi salam, salam kenal. Salam, Pak. Ya. Saya keingat kemarin ya, kalau gitu saya mulai deh. Saya kemarin 2 hari lalu kalau nggak salah izin sharing ya. Cerita Pak Edi ini keinget ceritanya saya 2 hari lalu pada saat saya berkunjung ke Ibu Gembala ya. Jadi pendeta yang baptis saya itu pendetanya sudah jadi suaminya sudah meninggal, istrinya masih ada tapi sudah berumur lah. Jadi menantunya nanya sama saya kabarnya gimana Pak Harwir gitu kan. Saya bilang no complaints bro, saya bilang. Itu spontan aja ya respon saya gitu ya, no complaints bro gitu ya. Terus dia ketawa, dia bilang kenapa bisa begitu Pak? Ya saya bilang apa yang mau dikomplain, saya bilang harusnya kalau saya merasa ya makin ke sini saya sebenarnya lebih berpikir ya betapa beruntungnya saya menerima keselamatan lewat Kristus Yesus gitu. Jadi saya selalu kalau ada masalah apapun, ada tantangan apapun, ada kesulitan apapun, kesusahan apapun, saya kembali ke titik awal di mana saya terima keselamatan lewat Kristus Yesus gitu. Jadi mungkin sehingga itu membuat hati saya tuh bersukacita gitu ya, riang gembira dengan adanya keselamatan yang saya terima lewat Yesus Kristus gitu. Sehingga apapun masalah yang dihadapi, kesulitan apapun yang dihadapi, itu tidak jadi masalah apapun gitu. Kecil bahkan hampir nggak kelihatan karena keselamatan yang didapat itu kan jauh lebih besar dan tidak bisa diukur dibandingkan dengan apapun gitu ya. Sehingga tadi yang Pak Edi bilang bahwa kita melewati lembah kekelaman gitu ya. Sebenarnya dunia ini adalah lembah kekelaman buat kita orang-orang umat percaya, betul ya. Dunia ini adalah lembah kekelaman dan kita lagi menjalan dalam lembah kekelaman ini menuju ke kita punya destinasi atau istilahnya rumah abadi kita gitu yang ada nanti di LB3 gitu. Artinya memang kita ada di lembah kekelaman dan ya sepatutnya memang saya
harusnya bersukacita terus karena saya mengingat akan keselamatan yang saya peroleh. Artinya saya bisa melihat dengan mata rohani saya bahwa walaupun saya hari ini di lembah kekelaman di bumi ini, Tuhan bersama saya dan saya tahu Tuhan pegang tangan saya dan saya tahu bahwa Bapa akan menuntun saya ke jalan-jalannya Dia, tapi final destination-nya saya tahu bahwa rumah abadi saya sudah disiapkan. Jadi saya cerita sama dia bahwa ya no complaints bro, saya bersyukur atas keselamatan yang saya dapat lewat Yesus Kristus. Bagi saya itu saya lebih dari cukup dan setiap kali saya dalam kesusahan atau kesulitan atau masalah atau pergumulan apapun saya kembali ke itu. Saya mengingatkan diri saya bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, tidak ada yang harus saya gumulkan karena saya sudah dapat keselamatan lewat Yesus Kristus dan saya patut bersukacita atas itu. Mungkin itu aja kali ya. Semoga memberkati. Terima kasih Kak Harwir. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau berbagi pengalaman tentang bagaimana Tuhan menuntun hidupnya mungkin? Kak Mikael mungkin? Ada Kak? Kak Francisca? Kak Monica? Ada lagi? Tapi saya setuju sih dari apa yang disampaikan Kak Harwir tadi. Mungkin kayak kita tidak tahu ya Tuhan tuh menuntun kita tuh pergi kemana tapi kan. Tapi kita tahu siapa yang membawa kita gitu, siapa yang memimpin kita dalam hidup gitu. Itu yang membuat kita tuh bisa kayak merasa aman bahwa Tuhan tuh benar-benar membawa kita gitu. Kan kita tidak tahu hidup membawa kita kemana kan. Kita tidak tahu hidup kita bagaimana. Tapi yang kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Gitu kan. Jadi saya diingatkan ini deh. Jadi ayat Alkitab di Mazmur juga kalau nggak salah. Sebentar saya cari. Mazmur 37 ayat 23 ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini salah satu ayat yang kita bisa sadari gitu loh bahwa Tuhan tuh ada dalam hidup kita. Tetapi yang benar-benar untuk kita dapat merasa aman ya kita harus mencari Dia setiap hari. Gitu loh. Kita mungkin kalau kita lihat Alkitab atau buku-buku yang lain ya, Alkitab banyak kata-kata yang mungkin bisa kayak memberikan kita kekuatan dalam menghadapi hidup gitu. Tapi kadang ya itu, kita manusia kadang lupa. Kadang kita fokus sama masalahnya, tidak fokus kepada apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita gitu. Banyak dari kita saya yakin, termasuk saya sendiri, yang lebih kayak menghambakan masalah dalam hidup, sehingga kadang bisa pusing sendiri gitu kan. Tapi dengan hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menuntun hidup kita, dan kita jangan lagi ada berpikir kalau kita sendirian di dunia ini gitu loh. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau memberikan pertanyaan kepada Pak Edi atau memberikan kesaksian pada malam hari ini? Karena saya yakin banyak di antara kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, banyak di antara kita yang kita dapat hadir di sini pun pasti karena kita pernah merasakan gitu loh, kasih Tuhan dalam hidup kita gitu. Anyone? Jangan malu-malu lah. Kak Kepa, silakan Kepa. Selamat malam Pak Edi. Salam kenal Pak. Ya, saya tadi ini ya waktu Bapak bilang kita tuh lebih sering fokus kepada masalah daripada kepada Tuhan gitu. Ada kalau mungkin semua kita di room ini meyakini ya Pak, bisa kita bilang bahwa memang hanya Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita gitu. Tapi ada momen atau ada saat-saat di mana kita itu sering lupa gitu. Ada saat kalau mungkin lebih ke kesibukan gitu atau mungkin pada saat kita lagi dalam suasana yang senang, tenang gitu. Justru pada saat itu kita sering lupa bahwa Tuhan itu sedang melindungi dan menjaga kita. Jadi kita merasa kayak oh ini
tanpa kita omongi, tanpa kita sadari ada perasaan seperti, oh ini sepertinya kita kayak mengabaikan Tuhan seperti itu Pak. Saya pribadi kayak ngerasa, apalagi kalau udah suasananya lagi aman, tenang, lagi bahagia, itu kayak kita ngerasa itu Tuhan itu Tuhan itu ada, tapi rasanya seperti gitu aja. Berbeda pada saat kita ada di lembah kekelaman. Kita rasa membutuhkan Tuhan itu, rasa butuhnya itu lebih tinggi daripada ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan damai. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan Pak, bagaimana supaya kita bisa tetap konsisten menjadikan Tuhan itu tetap satu-satunya yang kita andalkan dalam keadaan apapun, termasuk yang paling penting dalam keadaan senang dan dalam keadaan aman. Kalau dalam kekelaman mungkin semua kita di sini setuju ya, tuh kita bisa dengan sangat cepat menjadikan Tuhan itu nomor satu gitu. Kita cari Tuhan. Tapi kalau udah dalam keadaan tenang, senang, rasanya cukup sulit. Jadi bagaimana caranya ya Pak supaya kita bisa konsisten tetap menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam situasi apapun. Terima kasih Pak. Jadi memang Bapak Ibu, tadi Pak Harwir tadi mengatakan dunia ini lembah kekelaman. Ini menarik. Jadi memang dunia ini akan mencoba menarik kita atau membawa kita untuk berkeadaan, atau seperti membawa kita untuk berkeadaan serba tidak aman, atau menteror kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi melihat keadaan atau teror yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Apakah itu pergumulan, permasalahan, dan lain-lain. Tapi ketika misalnya kita dibawa kepada keadaan merasa tidak aman atau tidak terlindungi atau bahaya, ini sebenarnya menjadi sinyal bagi kita. Saatnya kita melihat kekuatan gada dan tongkat tadi. Jadi semakin keadaan semakin bahaya, membuat kita tremor, maka kita harus memandang bahwa kekuatan Tuhan berkuasa atas apa yang ada. Apakah itu bahaya, apa itu kekelaman, harusnya orang percaya semakin tersadar. Satu sisi semakin tersadar bahwa memang kita tidak bisa mengatasi ini sendiri. Berarti kita butuh bantuan atau pertolongan Tuhan. Makanya ketika Daud di ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi apapun yang kita butuhkan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dalam seluruh apa yang kita jalani dan akan kita hadapi, kita tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan. Apakah itu gadanya, apakah itu tongkatnya, apakah itu pemeliharaannya, apakah itu kasih setianya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan kekurangan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan atas kita. Jadi Ibu Eva dan teman-teman yang lain, keadaan kelam yang terjadi semakin menyadarkan kita, memang kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan kita membutuhkan Tuhan. Itulah yang membuat kita aman. Bukan karena kepiawaian kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena keadaan kita, apakah itu ekonomi, jabatan, dan lain-lain. Bukan. Kita menjadi tidak takut bahaya, atau kita menjadi terhibur, karena memang gada dan tongkatnya yang selalu beserta dengan kita. Jadi semakin menyadarkan kita, jadi seperti sinyal, Bu. Ada keadaan kelam, menjadi sinyal bagi kita, ingat Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi tak akan kekurangan satu apapun yang terjadi. Apapun temanya, apapun jenisnya, kapanpun waktunya. Tidak akan membuat kita berkeadaan takut. Sebab dia akan beserta dan menghibur kita. Kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi, mungkin itu juga bisa jadi bikin kita menjadi sadar bahwa memang kita nggak bisa feel at home gitu, seperti yang Pak Era selalu bilang, gitu. Memang sengaja dibuat bahwa memang kita tidak feel at home, ya. Betul nggak Pak? Jadi memang keadaan ini, lembaga kekelaman ini kan membuat kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Perlindungan kita adalah Tuhan. Memang ini bukan rumah kita, tetapi memang ketika kita menghadapi lembaga kekelaman, Tuhan itu kita tidak mau tinggal atau kalah dalam lembaga kekelaman.
Jadi kita harus keluar menjadi pemenang. Kita harus terus melewati lembah yang tadi yang disampaikan oleh Daud. Kalau dia harus melewati itu menuju misalnya kandang atau pulang ke rumahnya, dia harus melewati itu. Tidak bisa dihindari tempat itu. Berarti apa? Semakin disadarkan oleh Daud kita, yang membuat kita bisa melewatinya adalah kekuatannya Allah, gada tadi, dan juga tongkat yang membawa kita tetap dalam kawanan. Sebab yang masuk ke kandang itu hanya yang ada dalam kawanan domba itu. Yang masuk ke kandang, yang masuk ke akhir daripada perjalanan, itu adalah yang ada dalam kawanan. Makanya tongkat itu harus menjadi apa? Menjadi perhatian, menjadi petunjuk bagi kita. Tongkat itu yang membawa kita kepada akhir daripada perjalanan. Atau lewat daripada melewati lembah kekelaman. Memang ini bukan rumah kita. Lembah kekelaman, padang yang berumput hijau, itu bukan tempat, itu bukan kandang domba. Itu bukan tempat peristirahatan. Itu adalah warna-warni daripada perjalanan hidup. Peristirahatan kita adalah kandang domba. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Dunia ini bukan tempat peristirahatan. Ini adalah tempat perjalanan yang membawa kita semakin menyadarkan diri kita. Ini bukan rumah kita, kita membutuhkan Tuhan. Dan kita memang harus hidup untuk Tuhan. Apapun itu yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Aku boleh, Pak. Oke, Pak Michael, silakan. Pertama, terima kasih buat sharing malam ini. Tadi ketika Bapak sedang sharing, saya coba cari-cari pengertian gada dan tongkat gitu. Terus setelah aku dapat, aku kepikirannya gini, Pak. Kadang pertama yang aku dapat bahwa firman tadi mengenai gada dan tongkat itu ini kan mengenai perikop ini mengenai Tuhan adalah gembalaku kan. Jadi aku kepikiran aku harusnya itu adalah seorang domba. Tapi kenapa kadang aku merasa tidak aman? Karena aku keluar dari dari tuntunan gembalaku atau keluar dari jalan yang Tuhan mau gitu. Sebenarnya tongkat dan gada itu kan harusnya melindungi domba ya kan, Pak? Cuman kita tidak jadi dilindungi oleh Tuhan lewat gada dan domba karena kita keluar dari jalur atau tersesat, atau malah mungkin kita seperti kambing begitu. Aku mikirnya, apa mungkin aku kadang seperti kambing ya, berperilaku seperti kambing yang nggak mau dengar gembala gitu, sehingga ya aku cari masalah sendiri. Tapi kalau aku berada di dalam tuntunannya gembalaku, ya aku pasti aman gitu. Tapi ketika aku nggak mendengar suara gembala, ya otomatis ya aku tidak aman begitu. Apalagi kan, dunia ini kan udah jahat sekali begitu. Kalau kita tidak mendengar suara gembala kita, ya pastinya kita itu akan tersesat gitu. Jadi aku mikirnya gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya mungkin gada dan tongkat itu yang menghibur, tapi karena aku punya mungkin masih sedikit seperti perilaku kambing, jadi sehingga gada dan tongkat itu ya yang dipukul Tuhan itu rasanya sakit gitu. Itu sih yang aku coba kepikiran gitu, Pak. Ya, jadi memang tadi salah satu fungsi gada itu selain menggambarkan kekuatan Tuhan, itu adalah untuk mendisiplinkan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu memang di dalam Tuhan ini sekalipun kita salah dan kita bertobat, Allah akan mendisiplinkan kita. Makanya dikatakan anak yang kukasihi kuhajar, kata Tuhan. Hajaran ini bukan untuk mematikan. Jadi ada sebuah tradisi Bapak Ibu di dalam kalangan pengembalaan bagi orang Yahudi. Domba yang tersesat itu, kan ada gambar lukisan itu domba itu digendong Bapak Ibu.
Selain memang dia terluka, ada sebuah tradisi dalam literatur, itu biasanya kakinya domba itu seperti dipatahkan, Bapak Ibu. Maka akan digendong oleh gembala, dan kemudian dibawa ke kandang, dan dipulihkan, dan dibalut oleh gembala dengan minyak zaitun. Jadi sehingga dombanya mengenal gembalanya. Dombanya tahu bagaimana gembalanya mengasihi dia. Jadi memang Allah mendisiplinkan domba-domba yang keluar dari kawanan. Kenapa dia harus dalam kawanan, Bapak Ibu? Daud pernah berkata, kalau ada beruang dan singa menghampiri kawanan, dia harus menghancurkan, dia mematahkan dan membunuh singa-singa itu. Singa dan beruang itu. Berarti kalau domba itu keluar dari kawanan, dia tidak terlindungi oleh kekuatannya Allah. Maka tongkat itulah yang memastikan atau yang terus menuntun domba-domba untuk tetap dari kawanan, tetap dalam kawanan. Jadi kapanpun beruang singa menyerang, ada domba yang ada gembala yang bersama-sama dengan kawan. Makanya Allah mendisiplinkan kita juga. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, tanpa kita sadari, pergumulan kita pun yang diizinkan Tuhan terjadi, itu bisa mendewasakan kita setelah lewat dari pergumulan itu. Setelah kita menangis, kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita merasa tidak berdaya lagi. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Lewat kita dalam lembaga kelaman itu, kita menyadari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sama seperti latihan tentara itu, Bapak Ibu, kan sepertinya menyiksa. Untuk apa seperti itu? Kira-kira seperti itu loh. Mandi melalui lumpur, misalnya angkatan laut itu dilempar ke laut untuk latihan. Seolah-olah ingin membunuh. Tapi itu membuat mereka terlatih dan menjadi pasukan khusus bagi angkatan mereka. Kita pun demikian. Makanya kita bukan menjadi anak gampangan. Kalau Allah malah semakin spesifik ingin mengutus atau memakai kita, dia mempersiapkan kita begitu rupa, Bapak. Kopassus itu tentara khusus, Bapak Ibu. Pelatihannya dengan tentara biasa pasti ada perbedaan. Mereka pasti pergi mencari apa? Tantangan-tantangan di alam bebas sana. Demikian. Jadi gunanya adalah apa? Untuk memastikan kita juga kita akan melewati ini semua. Allah tidak pernah membiarkan kita. Makanya dibilang oleh Daud, tak akan kekurangan apa. Apapun suasana lembaga kelaman, apapun suasana yang akan dialami oleh domba-domba di alam bebas sana, Allah menjamin engkau tak akan kekurangan penyertaan. Allah tidak menghilangkan lembaga kelaman. Tapi Allah tidak akan kekurangan penyertaan dan penghiburannya melalui gada dan tongkat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi orang percaya hari ini sebenarnya tidak perlu lagi membahas kenapa kita mengalami lembaga kelaman. Saya katakan tadi, kalau kita berdosa mengalami lembaga kelaman, kita cukup bertobat, Bapak Ibu. Kita kembali kepada Allah. Kita meninggalkan setiap perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak menyatu dengan orang berdosa. Dengan kita berbalik kepada Allah, maka kekuatannya menjadi bagian kita sebagai domba-dombanya Allah. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Cukup, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Pak Oke, Edi Pak Wan, Pak Arwir, Ibu untuk Eva, sharingnya. Pak Michael, Ibu Monika ya. Sebelum kita akhiri hari ini, kita foto dulu ya Bang Michael ya. Oke, silakan. Ayo semuanya open kameranya sebentar. Kita foto. Ini Bang Michael atau aku yang foto, Bang? Kamu aja. Tolong ya. Oke. Siap, foto. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak Edi untuk sharingnya. Tuhan memberkati selalu untuk Pak Edi dan keluarga. Serta Tuhan teman-teman memberkati, Bapak Ibu. semua. Terima kasih.